Pesona alam Minangkabau di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat mengagumkan. Adat budaya yang masih kental berpadukan dengan keindahan alamnya, jadi ciri khas yang tak lekang oleh waktu. Keindahan itu juga tak lepas dari pesona adat dan tradisi yang masih konsisten dilaksanakan masyarakat Nagari. Dari generasi ke generasi, semuanya patuh. Adat, budaya, dan tradisi dijalankan dengan kesadaran, mengikat kalbu, jadi kesatuan, sempena bagi negara. Kita beruntung masih menemukan suasana Minangkabau masa lalu saat ini. Suasana alam yang indah, asri dengan areal persawahan yang luas, menegaskan kesederhanaan dan ketenangan hidup masyarakatnya. Undakan-undakan sawah juga menunjukkan kemakmuran daerah Dare yang berada di kaki-kaki bukit. Sengkedan itu menjadikan pemandangan alam luar biasa indahnya di Nagari Tuwo Pariangan Tanah Datar ini. Di Nagari yang masih kental adat dan budayanya ini, semua punya ruang gerak yang luas dengan aktivitasnya. Tambua, instrumen gandang atau kendang ini, menarik minat anak-anak Nagari. Banyak Nagari di Minangkabau punya alat musik tradisional sebagai wujud upaya mengenal dan membiasakan anak Nagari dengan permainan tradisi. Permainannya dengan cara dipukul, dipadukan dengan talempong dan alat musik tradisi lain, berpadu menjadi satu harmoni indah, menyatu dengan alam. Instrumennya seolah memanggil perantau kembali, mengenang kebahagiaan masa kecil. Tradisi ini masih dilakoni, dengan harapan akan diturunkan nanti pada generasi berikutnya. Tidak jauh dari Jorong Batanggadi, berdiri Surau Lubuk Bau, tepatnya di Jorong Lubuk Bau, Nagari Batipu Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Surau ini adalah satu peninggalan kejayaan masa lalu. Bagaimana hebatnya peran surau pada masa itu. Surau dianggap sebagai lembaga pendidikan tertua di Minangkabau. Banyak tokoh-tokoh besar di Minangkabau yang lahir dari kehidupan surau, seperti saudagar, ulama, dan tokoh-tokoh nasional. Surau Lubuk Bau mulai didirikan pada tahun 1896 dan rampung dikerjakan pada tahun 1901. Dengan material terbuat dari jenis kayu surian, konstruksinya tidak mengalami kerusakan berarti walau beberapa kali dilanda gempa besar dan angin kencang. Surau ini ditetapkan sebagai cagar budaya di bawah pengawasan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK dan menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Tanah Datar. Surau dan tradisi, dua kesatuan yang saling mengikat dan harus tetap lestari. Sebagai sebuah lembaga pemerintah, Balai Pelestarian Kebudayaan melihat posisi tradisi lama ini punya nilai penting dan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itulah Balai Pelestarian Kebudayaan mengajak seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat untuk melestarikan tradisi lama ini.
program-program yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, mulai dari melakukan inventarisasi, dokumentasi, maupun aktivitas-aktivitas yang bersifat mengajak seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini untuk melestarikan tradisi lama ini. Pemanfaatan surau di Minangkabau pada masa lampau untuk belajar agama, silek, belajar adat, tradisi, pidato adat, dan tempat musyawarah mufakat. Bekal mengaji wajib bagi orang Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki falsafah ABSSBK, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti adat berlandaskan hukum agama Islam, hukum agama berlandaskan kitab suci Al-Quran. Apa yang maksud dengan ilmu tajwid? Itu tata cara pembacaan Al-Quran yang benar. Kemudian kita masih ingat kemana hukumnya lagi? Ikhfa, izhar, juga guna, juga bila guna, ikhrab. Falsafah ini ditanamkan pada anak sejak usia dini, salah satunya melalui mengaji kasurau ini. Bahkan orang tua yang hidup di rantau mengirimkan anaknya belajar mengaji di kampung leluhur. Generasi muda harus mengenal tradisi, adat, dan budaya daerahnya. 3 poin itu menjadi kewajiban yang harus dipertahankan sebagai anak muda di Nagari Minangkabau. Surau adalah jawaban atas krisis identitas yang dialami pemuda Minangkabau saat ini. Belajar adat di surau akan membawa generasi muda paham bersikap dan bertindak, mampu membawakan diri di tengah masyarakat. Sebelum awak pidato itu kita kan membaca. Akan tetapi daripada pihak sambah depanitan tertik dimujeli lelo dengan sopan. Artinya lelo tu penyampaian awak tadi itu yang lelo. Sopan tu secara sopan. Selaku andaikan orang tu tua pada awak bangku, yuk kabakianku. Itulah lelonya. Jadi kata-kata tu ada yang mendatar, ada yang menurun, ada yang mendaki. Jadi kalau awak harus pakai lelo tu kanan tinggi harus pakai lelo. Samo gadang harus pakai lelo. Jadi lelo itu adalah cara penyampaian. Cara penyampaiannya yang sopan, itu yang lelo. Jadi awak pidato ko tanpa lelo, anda ada teratinya roh. Lah, sekira-kira bah. Ada teman. Lah. Enggak boleh? Jadi itu lagu yang tadi kalau kami baca namanya pidato tentang badai raya. Yo. Jadi ada aja pidato kami sudah kumpul. Banyak. Nan pertama kita tu badai raya. Iya. Sesudah kita badai raya lah izin dek silang nama pangka. Iya. Kita baca lah apa muka suwe awak. Gitu. Awak badai raya tadi itu kan menyampaian. Iya, Bu. Apa yang kita sampaikan itu kan boleh apa enggak? Itu yang badai raya namanya. Iya. Sesudah boleh kata si pangka kita sampai lah. Muka suwe kita datang ke rumah orang tu. Iya. Jadi seandainya kita meminang, kita bacalah batang pidato meminang. Iya. Kok seandainya kita mantan merapulai, kita bacalah pidato Syriah. Sesudah tu kita baca batang mantan merapulai. Cek lain ko, pas tiba di rumah orang tu katu wale atau kama ko. Pertama awak masuk ke rumah orang, salami sebalik. Iya. Mulai kita dari pintu ke rumah, Iya. salami sebalik kan, sampai terakhir 5 posisi kita duduk. Iya. Sudah duduk, kita istilahnya kalau nama rokok lah,
Pegang lerko kat sengenek dulu. Iya. Barulah baca assalamualaikum, pulanglah sambah ke silang bapangka. Baru Jadi sampai sambung pada daya tadi itu. Pidato adat Badaya-daya menyampaikan nie atau mukasui merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki makna sebagai alat komunikasi dalam acara adat di Minangkabau. Pidato adat biasanya disampaikan dalam konteks budaya atau adat istiadat dan berbeda dengan pidato resmi. Baala bunyi panitan beliau nantulah terserak umpomu bintang tabayang umpomu bulan terletak di atas katu pusako. Sepanjang kabadarananku nang ketengah di dalam barih jebal labeh di kandung andai di pusako lah di dalam cupak di gantang. Lalunya dunia nasado itu. Baja kok disayo di atas sandak lainnya di ukuran nali cukui di bilangan nali sampai. Ia malah datang gayu. Pidato adat dalam masyarakat Minangkabau adalah pasambahan yang merupakan pembicaraan dengan hormat antara tuan rumah dan tamu untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Pasambahan digunakan dalam acara-acara adat seperti perkawinan, kematian, dan pengukuhan pimpinan kaum. Pihak kepada penyambahan ditiliak di kadin sambah tabayang labuan kapal ya tajun juga lomba. Dalam pasambahan terdapat nilai-nilai budaya seperti kerendahan hati, penghargaan terhadap orang lain, musyawarah, ketelitian, dan taat pada adat. Di Sumatera Barat, tradisi-tradisi lama itu banyak sekali. Mulai dari silek, kemudian randai, kemudian pasambahan adat. Kenapa ini penting kita lestarikan? Karena 3 komponen ini, mulai dari silek, randai, pasambahan adat, itu punya nilai penting dan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Surau sudah jadi pusat pendidikan karakter budaya yang menjadi jati diri Minangkabau, mencakup nilai-nilai seperti rasopareso, malu, dan sopan santun. Tahu Jonana Ampe. Surau selain untuk tempat melestarikan nilai-nilai budaya, juga nilai agama sesuai dengan keberadaan surau di Minangkabau. Budayawan sekaligus maestro silek Musra Dahrizal Kati Rajo Mangkuto atau biasa dikenal Mak Kati adalah pelaku sekaligus saksi bagaimana dahulunya beliau belajar di Surau Lubuk Bawa yang juga menjadi tempat Buya Hamka menimba ilmu. Beliau Buya Hamka, beliau pulang dari Makassar setelah sekitar tahun 34. Beliau tinggal Pamaniangke di Jambatan Basi Padang Panjang. Entah pada hari beliau di Jambatan Basi, beliau datang kemari sorenya dari Padang Panjang ke Lubuk Bawa ke. Raja mengajilah beliau di situ, Joseph Al-Haruni Al-Rashidi yang pusaronya di atas mak ini di seberang jalan agak ketinggian. Di situlah pusaronya beliau guru Buya Hamka itu Syekh Al-Haruni Al-Rashidi. Raja mengajilah beliau. Memang masuk saisu itu kalau anak laki-laki itu kan dia lalu di surau. Itu banyak tuh kawan-kawan Buya yang lalu di surau di Siko. Alah. Duduk-dudukan yang menyambah tu jaleh perampek bumi ya. Baru bawa ke Kenyang. Kemari dulu, bawa Korea. Tua. Kau orang dulu. Tunya. Tualah. Taka. Cinta tua. Alah. Tua baik sekali. Tua. Tunya. Realisasi kegiatan Babaliak Kasurau menjadikan remaja sebagai segmen utama dalam kegiatan ini dilakukan dalam berbagai kegiatan. Di surau, selain mengaji,
anak-anak pun juga belajar silek. Surau tempat anak dan remaja belajar ilmu bela diri. Alay, kaki le to ba? Lah beraja kaki. Dalam tradisi Minangkabau, silat yang disebut juga silek erat kaitannya dengan tradisi merantau. Silek merupakan bekal wajib bagi para lelaki yang akan meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pengalaman hidup. Silek menjadi warisan budaya tak benda WBTB Indonesia dari Sumatera Barat sejak 2014 lalu. Silat juga menjadi WBTB dunia pada tahun 2019 lalu. Tua baru bersalam tagak lah ya lah. Tu lainnya tu mah. Langsung legaran. Dari silek, anak nagari kemudian juga barandai. Randai merupakan kesenian tradisional, teater rakyat yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, nagari-nagari di Minangkabau. Randai menggabungkan berbagai unsur seni, seperti bela diri silek, drama, tari, musik, dan sastra. Randai dimainkan secara berkelompok membentuk lingkaran, dengan para pemain melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian. Randai juga merupakan warisan budaya tak benda WBTB Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2017. Penetapannya sebagai WBTB diharapkan dapat menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Simpanan adai jolim bago mamegang bungkan jopiawai megang buka nan piawai disusun jari nan 10 apa do panonton nan basamo randai kakami bao taga randai kakami bao taga. Faktanya saat ini, peran surau memang tidak selengkap dahulu. Tradisi belajar adat dan budaya di surau mulai pudar seiring kemajuan zaman.
Namun dalam keterbatasan, beberapa surau masih mengajarkan agama, ditambah adat dan budaya Minangkabau. Ini menunjukkan warisan budaya lokal masih dijalankan sejumlah orang, jadi contoh dan pengingat bagi yang lainnya. Upaya mempertahankan tradisi atau babaliak kasurau dipertahankan masyarakat Minangkabau tidak hanya di dalam nagari, tapi juga di perantauan. Atmo berandai lagi, tambahkan dengan statement Pak Unri tentang WBTB. Habis. Lah, saya ingin bercerita tentang randai. Apa yang ingin saya ceritakan? Di dalam randai itu ada beberapa komponen. Yang pertama, nan kalian mainkan pertama tadi silek. Sesudah silek, ada sastranya. Sesudah sastra ko ada lo dendangnya. Cerita. Sudah cerita ada dendang. Di dalam cerita dendang ko ada lo musiknya. Sudah tu ada respon-respon namanya. Kita cuba membuka cik-cik. Asal dari randai, silek. Seluruh langkah randai yang kalian pakai tadi itu silek. Baam menyintak kaki, bayun gelek balik, maju ke muka, nambah sintak. Iko sadonyo nang kalian pakai ko langkah silek. Langkah silek ko lah nan dibawa untuk barandai. Sudah tu ada nama bawaan terakhir nan gagok tadi itu palintang suto. Lah. Seluruh langkah dari randai ko adalah langkah silek. Nan didendangkan. Dalam silek ada menenju nak? Ya. Ada menyiku nak? Lai. Ada mambiak tangan orang nak? Lai. Ada mambiak siku lu nak? Kini didendangkan. Rundiang putoi katosa Allah asahayendema Allah pulang orang anan badu. Langkah silek, pacakaan silek, pagaluan silek, nan awak dendangkan. Lah, itu sodonyo pola langkah randai. Silek nan awak dendangkan. Nan kedua naskah, alur cerita. Alur cerita ko lebih detailnya. Seluruh suku kata nan rancak dipakai untuk barandai itu 9 suku katanya. Baik untuk didendangkan, baik untuk didialogkan. Manolah garan anak kanduang, paminan mato de ayah, lah patut tanun ka au guluang nak badan kok taraso payah. Langkah ganjur-ganjur mangecek ko langkah silek ko. Sadonyo na awak pakai itu langkah silek. Ada kalian silek bentuk kau? Hai. Ikon nan dirubah segene. Manolah garan anak kanduang. Paminan mato de ayah. Lah patut tanun ka au guluang. Badan kok taraso payah. Raso di hati kau tak nyaman, pikiran indak di karajo, tandonya uleh kamangasan nak, ragi di siko binasonyo. Seluruh nana angku pakai tadi, bahasanya 9 suku kata. Manolah garan anak kanduang,
pamenan mato de ayah, badan kok tara sopayah. Nan paling indah itu 9, anyo buliah salapan. Lah, kalau 10 susah. Itu dalam pemakaian kata. Contoh saja, silek. Silek, kalau kita lihat dalam arti kata, tataran kehidupan kita, ada silaturahim di situ, silaturahmi. Kemudian randai, begitu juga bagaimana orang berandai, kemudian ada aktivitas sosial, kemudian nuansa kegembiraan di situ, bagaimana nilai-nilai penting dalam randai itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, pasambahan. Di pasambahan itu bagaimana diajarkan punya nilai tutur, kata yang baik, tersampaikan, terkomunikasikan dengan baik. Artinya apa? Tradisi-tradisi lama itu punya nilai penting, nilai fungsi terpenting dalam kehidupan, sehingga harus kita jaga dengan baik. Sehingga akhirnya tradisi-tradisi lama itu tidak punah, tapi harus kita lestarikan untuk generasi kita ke depannya. Kato pitua bundokan doang warih nandari 3 luak, bapakai juo sampai kini. Jo salam sambah dianjuang, rila jo maaf banyak-banyak, jo salam kaji disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah buat seputaran lah. Ulang lagu si Marantang lihat tagak amal lihat yuang. Ya.